Lobi kedatangan Bandara Internasional Soekarno-Hatta dipenuhi oleh 3.000 pelajar dari Timur Tengah. Jubah putih mereka berkibar, menciptakan pemandangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Namun, apa yang terpancar dari mata mereka bukanlah kegembiraan turis yang hendak berlibur ke Bali atau Puncak. Itu adalah air mata penyesalan yang mendalam. Sebuah pengakuan yang menggetarkan jiwa. Indonesia, negeri yang selama ini kami pandang sebelah mata, ternyata adalah masa depan yang sesungguhnya. Seluruh dunia terhenyak mendengar pengakuan itu. Bagaimana mungkin para pangeran dan bangsawan yang terbiasa dengan kemewahan, yang tidur di atas emas dan minyak, bisa menangis terseduh-seduh hanya karena melihat sebuah sekolah di pinggiran Jakarta? Mengapa mereka rela membuang harga diri mereka dan bersujud syukur di tanah Nusantara ini? Kisah ini bukan sekadar tentang perjalanan fisik, melainkan sebuah perjalanan spiritual yang mengubah kesombongan menjadi kekaguman. Hanya dalam 5 hari, pandangan dunia Arab terhadap negara kepulauan terbesar ini berubah total. Inilah kisah nyata tentang kebangkitan Indonesia yang membuat dunia terdiam. Saat ini, di Riyadh, sebuah pertemuan darurat sedang mengguncang dunia pendidikan Timur Tengah. Semua bermula dari sebuah penghinaan yang tak termaafkan di konferensi Menteri Pendidikan Dunia. Seorang pangeran muda dengan lantang meremehkan Indonesia. Bukankah mereka hanya negara pengirim tenaga kerja? Apa yang bisa dipelajari kaum bangsawan dari negara berkembang di Asia Tenggara itu? Ruangan konferensi membeku. Duta Besar Indonesia tidak marah. Beliau hanya tersenyum tipis. Senyum khas orang Jawa yang penuh kesabaran dan misteri. Lalu dengan tenang meninggalkan ruangan tanpa sepatah kata pun. Namun, 5 hari kemudian, sebuah video dari Jakarta mengguncang seluruh jazirah Arab. Pangeran yang sombong itu terlihat mencium tangan seorang guru tua di sebuah madrasah di Jawa Barat. Saya sepenuhnya salah. Indonesia adalah raksasa yang sedang tidur. Dan kini ia telah bangun dengan cara yang paling santun namun mematikan. Apa yang terjadi selama 5 hari itu? Inilah kebenaran yang akan membuka mata kita semua. Nama saya adalah Faisal bin Abdulaziz. Usia saya 17 tahun. Dan saya adalah seorang pangeran. Sejak lahir, kaki saya tidak pernah menyentuh tanah yang kotor. Ratusan pelayan siap sedia memenuhi keinginan saya bahkan sebelum saya mengucapkannya. Garasi istana saya penuh dengan mobil sport buatan Eropa. Dan liburan musim panas saya selalu dihabiskan di Paris atau London. Bagi saya, dunia terbagi 2. Negara maju tempat kami berbelanja, dan negara miskin tempat kami mengambil tenaga kerja. Indonesia, dalam benak saya, masuk dalam kategori kedua. Beberapa hari yang lalu, di menara tertinggi di Dubai, pertemuan Dewan Kerjasama Teluk atau GCC digelar untuk membahas masa depan pendidikan kami. Minyak tidak akan bertahan selamanya. 30 tahun lagi, anak cucu kami harus hidup dengan otak, bukan dengan tambang. Para menteri pendidikan dari 6 negara duduk dengan wajah tegang. Paman saya, yang menjabat sebagai menteri pendidikan, duduk di sebelah saya. Seorang menteri dari Qatar mengangkat tangan. Kita harus mengirim putra-putri terbaik kita ke luar negeri. 500 orang dari setiap negara. Total 3.000 pelajar. Kita harus mencetak pemimpin masa depan. Ruangan berdengung setuju. Menteri dari Kuwait membuka berkasnya. Kemana kita akan mengirim mereka? Amerika Serikat? Inggris? Biaya di sana sangat tinggi. Tapi kualitasnya terjamin. Saat itulah, seorang penasihat tua dari Oman, seorang pria bijak yang telah berkeliling dunia, berbicara dengan suara pelan. Bagaimana dengan Indonesia? Hening. Kesunyian yang canggung menyelimuti ruangan berlapis emas itu. Beberapa orang menahan tawa. Saya tidak bisa menahannya. Saya berdiri, melanggar protokol kerajaan, dan suara saya bergema penuh emosi. Indonesia? Maafkan saya, Yang Mulia, tapi apakah Anda sedang bercanda? Paman saya memelototi saya. Tapi saya tidak peduli. Darah muda saya mendidih. Kita bicara tentang masa depan bangsa Arab. Kita bicara tentang teknologi, tentang kedisiplinan, tentang kemajuan.
Apa yang bisa kita pelajari dari Indonesia? Macetnya Jakarta? Atau cara menjadi pembantu rumah tangga? Bukankah selama ini mereka yang datang kepada kita untuk bekerja sebagai buruh dan sopir? Mengapa sekarang kita, para bangsawan, yang harus pergi ke sana untuk belajar? Ini adalah kemunduran. Ini penghinaan bagi intelektualitas kita. Duta Besar Indonesia, Bapak Hartono, yang duduk di sudut ruangan sebagai peninjau, perlahan melepaskan alat penerjemahnya. Wajahnya tenang, sangat tenang. Tidak ada guratan kemarahan, hanya ada sorot mata yang dalam, seperti lautan yang menyimpan badai. Beliau berdiri, merapikan batiknya yang bermotif parang, lalu membungkuk hormat kepada para raja dan menteri. Yang mulia, ucapnya dengan suara lembut namun berwibawa. Indonesia mungkin bukan negara terkaya di dunia. Kami mungkin tidak memiliki gedung setinggi langit seperti di sini. Tapi, kami memiliki sesuatu yang mungkin telah hilang dari peradaban modern. Kami memiliki hati. Kami memiliki gotong royong. Dan kami memiliki ketangguhan untuk bangkit dari keterpurukan tanpa kehilangan jati diri. Jika tuan-tuan ingin belajar tentang teknologi, pergilah ke barat. Tapi jika tuan-tuan ingin belajar bagaimana memanusiakan manusia di tengah kemajuan teknologi, datanglah ke Indonesia. Pintu kami selalu terbuka. Setelah berkata demikian, beliau keluar. Langkahnya tegap dan pasti. Kepergiannya meninggalkan rasa tidak nyaman yang aneh di ruangan itu. Malam itu juga, saya dipanggil ke ruangan pribadi paman saya. Saya mengira akan dipuji karena keberanian saya menyuarakan kebenaran. Tapi yang saya temukan adalah kemarahan yang dingin. Kau telah mempermalukan keluarga kita. Desis paman saya, duta besar itu adalah sahabat baik raja. Dan kau, dengan mulutmu yang tidak tahu sopan santun, telah menghina sebuah bangsa yang besar. Bangsa besar, bantah saya. Paman, mereka negara berkembang. Cukup, bentak paman. Kau pikir kau tahu segalanya hanya karena kau bisa membeli segalanya? Kau harus belajar bahwa kehormatan tidak dibeli dengan uang. Sebagai hukuman, kau tidak akan pergi ke London musim panas ini. Kau akan memimpin delegasi ke Indonesia. Dunia saya runtuh. Indonesia? Saya harus menghabiskan waktu di negara tropis yang panas dan lembab itu? Paman melemparkan tiket pesawat ke atas meja. Kau punya waktu 5 hari. Temukan 10 hal hebat tentang Indonesia yang bisa diterapkan di negara kita. Jika kau gagal, hak warismu akan dicabut. Kau akan hidup sebagai rakyat biasa. Saya gemetar. Bukan karena takut miskin, tapi karena takut akan kebosanan. Apa yang bisa saya temukan di sana selain hutan dan kemacetan? Dengan hati berat, saya mengambil tiket itu. Tujuan: Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng. 3 hari kemudian, saya berdiri di bandara pribadi di Riyadh bersama 200 pelajar lainnya dari Arab Saudi. Sahabat saya, Abdul, menyenggol bahu saya. Wajahnya tampak pasrah. Faisal, bawa obat nyamuk? Tanyanya sinis. Saya mendengus. Tenang saja. Kita hanya perlu bertahan 5 hari. Kita akan membuktikan bahwa paman saya salah. Kita akan membuat laporan yang jujur bahwa tidak ada yang spesial di sana. Lalu kita pulang. Kami naik ke pesawat. Sepanjang perjalanan 10 jam itu, saya hanya membayangkan betapa kacaunya nanti setibanya kami di sana. Bandara yang semrawut, calo di mana-mana, dan udara yang kotor. Saya sudah menyiapkan mental untuk yang terburuk. Pesawat mendarat malam hari. Roda pesawat menyentuh landasan pacu Jakarta. Saat pintu pesawat terbuka, saya mengharapkan serbuan udara panas yang menyengat. Tapi yang menyambut kami adalah kesejukan yang nyaman. Kami berjalan keluar Garbarata, dan mata saya terbelalak. Ini Indonesia, bisik Abdul. Kami berada di Terminal 3 Ultimate. Langit-langitnya menjulang tinggi dengan desain futuristik yang memukau, namun tetap terasa sangat artistik. Lantainya mengilap memantulkan cahaya lampu yang didesain hangat. Ini bukan bandara negara dunia ketiga. Ini menyaingi Changi atau Incheon.
Tapi yang paling mengejutkan bukan bangunannya, tapi manusianya. Di sepanjang koridor, berjajar petugas bandara dengan seragam batik yang rapi. Mereka tidak berdiri kaku seperti robot, dan mereka tidak memandang kami dengan curiga seperti petugas imigrasi di Eropa atau Amerika. Mereka tersenyum. Bukan senyum palsu SOP perusahaan, tapi senyum tulus yang terpancar dari mata. Tangan mereka terkatup di dada, memberi salam khas Nusantara. Selamat datang di Indonesia, yang mulia. Semoga perjalanan Anda menyenangkan. Seorang petugas menyapa saya dalam bahasa Arab yang fasih. Saya terkejut. Anda bisa bahasa Arab? Tanya saya. Sedikit, Tuan. Saya belajar karena banyak saudara kami dari sana yang datang berkunjung. Kami ingin tamu kami merasa seperti di rumah sendiri, jawabnya rendah hati. Proses imigrasi berjalan sangat cepat. Teknologi pengenalan wajah otomatis bekerja dalam hitungan detik. Tidak ada antrean mengular yang kacau. Semuanya teratur, sistematis, namun tetap manusiawi. Di layar besar di atas gerbang imigrasi, tertulis, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Saat kami mengambil bagasi, tidak ada satupun koper yang dilempar. Para petugas menangani barang-barang kami dengan kehati-hatian yang luar biasa, seolah itu adalah barang milik keluarga mereka sendiri. Saya melihat Abdul terdiam memandangi lantai bandara yang bersih tanpa setitik sampah pun. Faisal, kata Abdul pelan, ini lebih bersih daripada bandara kita. Saya enggan mengakuinya, tapi dia benar. Saya mengeluarkan buku catatan kecil saya. Poin 1, kebersihan dan kehangatan pelayanan yang memanusiakan tamu. Tapi saya segera menepis pikiran itu. Ini pasti hanya pencitraan di bandara. Tunggu saja sampai kita keluar. Di luar bandara, bus-bus listrik buatan dalam negeri sudah menunggu kami. Bus itu senyap, modern, dan dilengkapi dengan Wi-Fi super cepat. Pemandu kami, seorang pria bernama Pak Budi, menyambut kami. Selamat malam. Sebelum ke hotel, kita akan mencoba kebanggaan terbaru Indonesia. Kereta cepat Hush. Saya tertawa kecil. Kereta cepat? Di negara berkembang, paling kecepatannya hanya sedikit lebih cepat dari mobil. Kami dibawa ke stasiun Halim. Stasiun itu megah, seperti bandara kelas dunia lainnya. Dan di sana, terparkir monster merah putih yang ramping dan aerodinamis. Desainnya terinspirasi dari Komodo, hewan purba asli Indonesia. Saat kereta mulai bergerak, saya duduk santai, tidak berharap banyak. Tapi kemudian, saya melihat angka di layar digital di ujung gerbong, 50 km jam, 100 km jam. 200 km jam. Angka itu terus naik dengan cepat. Abdul mencengkeram lengan kursi. 250, 300, 350 km per jam. Saya melihat keluar jendela. Pemandangan malam Jakarta dan Bekasi melesat begitu cepat hingga menjadi garis-garis cahaya yang kabur. Namun di dalam gerbong, tidak ada guncangan sama sekali. Pak Budi mendirikan sebuah koin di tepi jendela. Koin itu tidak jatuh, tetap berdiri tegak meskipun kami melaju dengan kecepatan yang bisa menempuh jarak Riyadh ke Mekah dalam waktu singkat. Ini teknologi tingkat tinggi, gumam saya. Bagaimana mungkin? Pak Budi tersenyum bangga. Ini adalah kereta cepat pertama di Asia Tenggara, Tuan Faisal. Ini simbol bahwa bangsa kami tidak lagi berjalan, tapi berlari. Kami mengejar ketertinggalan dengan kerja keras dan kolaborasi teknologi. Tapi yang lebih penting, kereta ini digerakkan oleh listrik, energi bersih untuk masa depan anak cucu kami. Saya terdiam. Di negara kami punya mobil-mobil tercepat, tapi itu buatan Italia atau Jerman. Kami tidak membuatnya sendiri. Indonesia, negara yang saya hina, telah mengoperasikan teknologi transportasi massal yang bahkan belum dimiliki oleh banyak negara maju. Kami tiba di Bandung dalam waktu kurang dari 40 menit. Padahal kata orang,
Perjalanan ini biasanya memakan waktu 3 jam dengan mobil. Efisiensi yang mengerikan. Saya merasa pipi saya mulai memanas karena malu. Baru 1 jam di sini, dan satu prasangka saya sudah hancur lebur. Malam itu, kami menginap di sebuah hotel di pusat kota Bandung. Udara di sini sejuk, berbeda dengan Jakarta. Saat saya membuka jendela kamar, saya melihat pemandangan yang menakjubkan. Bukan gedung pencakar langit yang dingin, tapi perpaduan lampu-lampu kota dengan siluet pegunungan yang memeluk kota ini. Dan sayup-sayup, terdengar suara azan Isya yang berkumandang. Suara azan itu berbeda. Iramanya mendayu, penuh dengan cengkok lokal yang menyentuh hati. Tidak kaku, sangat indah. Seolah-olah alam dan Tuhan bersatu dalam harmoni di tanah ini. Saya berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit kamar. Saya teringat senyum petugas imigrasi. Saya teringat koin yang berdiri tegak di atas kereta berkecepatan 350 km/jam. Saya teringat Pak Budi yang bangga namun tetap rendah hati. "Oke Indonesia, kau menang di ronde pertama," bisik saya pada diri sendiri. Tapi besok kita lihat. Besok kita akan mengunjungi sekolah. Disitulah kualitas asli sebuah bangsa diuji. Saya yakin sistem pendidikan kalian pasti tertinggal jauh. Saya akan membuktikan bahwa saya benar. Keesokan paginya, matahari terbit menyinari bumi Parahyangan. Kami bersiap untuk agenda utama, kunjungan ke sekolah. Tapi bukan sekolah internasional mahal yang akan kami kunjungi. Paman saya secara khusus meminta agar kami dibawa ke sebuah pesantren modern yang terintegrasi dengan sekolah menengah kejuruan, unggulan. Saya membayangkan tempat yang kumuh, dengan santri yang hanya duduk di lantai membaca kitab kuno, terputus dari dunia luar. Betapa salahnya saya, betapa sombongnya ketidaktahuan saya. Bus kami memasuki gerbang pesantren teknologi Al-Falah nama samaran. Kompleks itu luas dan asri. Bangunannya memadukan arsitektur tradisional Jawa atap joglo yang megah dengan struktur baja dan kaca modern. Di tengah lapangan, bendera merah putih berkibar gagah, lebih tinggi dari bangunan manapun. Kami turun dari bus dan disambut oleh ribuan siswa. Mereka tidak bersorak-sorai liar seperti fans sepak bola. Mereka berdiri berbaris dengan rapi, membentuk pagar betis. Tangan kanan di dada. Kepala sedikit menunduk tanda hormat. Senyum mereka merekah. "Assalamualaikum, ahlan wa sahlan," ucap seorang siswa yang menjadi ketua OSIS. Dia memakai peci hitam, kemeja putih bersih, dan sarung yang rapi. Bahasanya Arabnya sangat fasih, namun logatnya kental dengan kelembutan khas Indonesia. Kami diajak masuk ke aula utama. Di sana, Kiai Abdullah, pimpinan pesantren, sudah menunggu. Beliau duduk di kursi kayu sederhana, bukan singgasana emas. Beliau tidak memakai jubah sutra, hanya baju koko putih sederhana dan sarung batik. Tapi aura kewibawaannya melebihi raja manapun yang pernah saya temui. "Selamat datang, anak-anakku," kata Kiai Abdullah. Di sini, kami tidak hanya mencetak manusia yang pintar otaknya, tapi juga yang bening hatinya. Karena kepintaran tanpa akhlak adalah kehancuran, dan teknologi tanpa iman adalah bencana. Kalimat itu menampar saya. Di negara kami berlomba-lomba mengejar gelar PhD dari Universitas Barat, tapi sering lupa pada akar budaya kami sendiri. "Mari saya tunjukkan bengkel kami," ajak Kiai. Saya berpikir, paling hanya bengkel kayu atau jahit. Kami berjalan menuju sebuah gedung besar di belakang aula. Pintu otomatis terbuka, dan suara dengungan halus mesin menyambut kami. Mata saya terbelalak untuk kedua kalinya. Ini bukan bengkel, ini laboratorium masa depan. Di hadapan saya, puluhan santri yang memakai jas lab putih di atas sarung mereka sedang sibuk bekerja. Di satu sudut, mereka sedang merakit drone pertanian berukuran besar. Ini adalah drone penyemprot pupuk otomatis buatan santri kami. Jelas salah satu siswa. Kami memprogramnya sendiri menggunakan coding yang kami pelajari. Drone ini membantu petani di desa sekitar untuk menghemat biaya dan tenaga.
Di sudut lain, sekelompok siswi berjilbab sedang serius di depan deretan komputer canggih. Layar mereka penuh dengan baris-baris kode yang rumit. Mereka sedang mengembangkan aplikasi startup untuk UMKM, kata Kiai, membantu pedagang kecil di pasar tradisional agar bisa bersaing di era digital. Kami menyebutnya ekonomi umat digital. Saya berjalan mendekat, seolah terhipnotis. Saya melihat tangan-tangan terampil itu, tangan yang sama yang memegang tasbih saat syalat malam, kini dengan lincah merakit komponen robotika dan memprogram kecerdasan buatan AI. Tidak ada pertentangan antara agama dan sains di sini. Keduanya berjalan beriringan, saling menguatkan. Abdul menyikut saya. Faisal, lihat itu. Dia menunjuk ke sebuah mobil listrik kecil yang sedang diuji coba. Ini mobil listrik karya anak bangsa, rakitan SMK. Baterainya diolah dari nikel Indonesia, kekayaan alam tanah kami, kata instruktur muda di sana dengan mata berbinar. Kami tidak ingin hanya menjual tanah air kami ingin mengolahnya menjadi teknologi yang bernilai. Saya merasa kecil, sangat kecil. Di negara saya, kami punya uang untuk membeli mobil listrik tercanggih. Tapi di sini, anak-anak seusia saya, yang hidup sederhana di asrama, sedang membuatnya. Mereka bukan konsumen. Mereka adalah kreator. Mereka adalah produsen. Dan yang membuat saya lebih kagum adalah suasana kerjanya. Tidak ada kompetisi yang saling menjatuhkan. Jika satu siswa kesulitan merakit komponen, siswa lain segera datang membantu tanpa diminta. Mereka bekerja seperti satu tubuh. Inilah gotong royong, kata Kia Abdullah yang tiba-tiba sudah berdiri di samping saya. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kami tidak mendidik siswa untuk menjadi juara sendirian. Kami mendidik mereka untuk sukses bersama-sama. Karena kemajuan satu orang tidak ada artinya jika tetangganya tertinggal. Kata-kata itu meresap ke dalam tulang sumsum saya. Gotong royong, sebuah filosofi yang jauh lebih kuat daripada individualisme barat yang selama ini saya agungkan. Siang harinya, tiba waktu makan siang. Saya berpikir kami akan dibawa ke ruang VIP dengan hidangan prasmanan mewah. Tapi tidak. Kiai mengajak kami ke ruang makan umum santri. Duduklah di mana saja, kata beliau. Saya bingung. Tidak ada meja khusus. Saya harus duduk di lantai, di atas tikar panjang yang digelar memanjang. Di sana, ribuan santri sudah duduk membentuk lingkaran-lingkaran kecil. Satu lingkaran terdiri dari 5-6 orang. Di tengahnya ada satu nampan besar berisi nasi dan lauk pauk. Ini namanya tradisi liwetan atau makan kembulan. Jelas Kiai, satu nampan dimakan bersama. Mengajarkan berbagi, kebersamaan, dan menghilangkan sekat status sosial. Di hadapan nasi, kita semua sama. Hamba Tuhan yang butuh makan. Saya ragu-ragu. Makan dengan tangan, berbagi satu piring dengan orang asing, tapi perut saya lapar. Saya duduk di salah satu lingkaran. Di sebelah saya adalah seorang santri bernama Budi, anak seorang petani karet dari Sumatera. Di depannya ada Asep, anak tukang bakso dari Jawa. Silakan, Tuan, kata Budi sambil menyodorkan kerupuk. Ini kerupuk, pelengkap wajib orang Indonesia. Saya memberanikan diri mengambil nasi dengan tangan saya. Suapan pertama, rasanya meledak di mulut saya. Nasi yang gurih, dipadu dengan ikan asin, sambal terasi yang pedas menggigit, dan lalapan segar. Sederhana, tapi luar biasa nikmat. Mungkin ini makanan paling enak yang pernah saya makan. Bukan karena bumbunya, tapi karena suasananya. Saat kami makan, kami tertawa. Tidak ada protokol kerajaan. Budi bercerita tentang mimpinya membuat aplikasi untuk memantau harga karet agar ayahnya tidak ditipu tengkulak. Asep bercerita ingin membuat mesin pembuat bakso otomatis agar ayahnya tidak kelelahan. Mimpi-mimpi mereka begitu mulia. Mereka tidak bermimpi membeli Ferrari seperti saya. Mereka bermimpi memecahkan masalah orang tua mereka, masalah bangsa mereka. Mata saya mulai berkaca-kaca.
Saya melihat tangan saya yang penuh nasi, bersentuhan dengan tangan Budi dan Asep di nampan yang sama. Di sini, di lantai beralaskan tikar ini, gelar pangeran saya tidak ada artinya. Dan anehnya, saya merasa lebih bahagia, lebih manusia daripada saat makan sendirian di meja makan istana yang panjangnya 10 meter. Setelah makan, tidak ada pelayan yang membereskan. Semua santri membawa piring kotor mereka sendiri, mencucinya di keran air yang mengalir. Kiai Abdullah pun mencuci piringnya sendiri. Saya tertegun. Seorang pemimpin besar mencuci piringnya sendiri, kebersihan sebagian dari iman, dan kemandirian adalah kunci kehormatan, ucap Kiai sambil tersenyum pada saya yang masih bengong memegang piring kotor. Dengan canggung, saya berjalan ke wastafel. Saya menyalakan keran, mengambil sabun, dan mulai menggosok piring. Abdul di sebelah saya melakukan hal yang sama. Kami saling pandang dan tersenyum getir. Dua pangeran Arab, mencuci piring di pedalaman Jawa Barat. Jika ayah saya melihat ini, dia pasti pingsan. Tapi entah kenapa, ada rasa bangga yang menyeruak di dada saya. Saya sedang belajar melayani diri saya sendiri. Hari itu ditutup dengan syalat asyar berjamaah di masjid pesantren. Masjid itu tidak memiliki dinding, membiarkan angin alami masuk. Ribuan kening bersujud serentak menyentuh lantai. Dalam sujud itu, saya menangis. Saya menangis karena malu. Saya menghina bangsa ini miskin, padahal merekalah yang kaya. Kaya hati, kaya gagasan, kaya persaudaraan. Saya menghina mereka terbelakang, padahal mereka sedang membangun masa depan dengan fondasi yang jauh lebih kokoh daripada beton, yaitu karakter. Di buku catatan saya menulis dengan tangan gemetar. Poin 2. Pendidikan yang mengawinkan teknologi canggih dengan akhlak mulia. Poin 3. Gotong royong dan kesetaraan dalam tradisi makan bersama. Poin 4. Kemandirian pemimpin melayani diri sendiri. Malam itu, di hotel, saya tidak bisa tidur. Bayangan Budi dan Asep terus menghantui saya. Indonesia, siapa sebenarnya kau? Mengapa kau menyembunyikan kehebatanmu di balik kesederhanaan ini? Dan ini baru hari pertama. Masih ada 4 hari lagi. Saya tidak tahu kejutan apa lagi yang disiapkan negeri ini untuk menghancurkan kesombongan saya. Matahari hari kedua terbit di langit Jakarta. Saya terbangun dengan perasaan yang aneh. Biasanya, di Riyadh, saya bangun dengan beban pikiran tentang mobil mana yang akan saya kendarai hari ini. Tapi pagi ini, pikiran saya dipenuhi oleh wajah Budi dan Asep, dua santri yang saya temui kemarin. Saya melihat tangan saya sendiri. Tangan yang kemarin mencuci piring kotor. Anehnya, tangan ini terasa lebih berguna daripada sebelumnya. Abdul sudah bangun lebih dulu. Dia berdiri di balkon hotel, memandang ke arah Monumen Nasional, Monas, yang menjulang di kejauhan. Faisal, katanya tanpa menoleh. Hari ini jadwal kita mengunjungi tempat ibadah. Pamanmu bilang kita harus melihat bagaimana Islam dijalankan di negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia ini. Aku yakin, pasti sangat kaku dan konservatif. Saya mengangguk setuju. Dalam bayangan saya, Indonesia pasti negara yang tegang. Dengan ribuan pulau dan ratusan suku, pasti banyak konflik, pasti banyak pergesekan. Bagaimana mungkin menyatukan begitu banyak perbedaan tanpa tangan besi? Saya bersiap untuk melihat polisi syariah di setiap sudut jalan atau pemisahan yang ketat antar kelompok. Namun, lagi-lagi, Indonesia menampar prasangka saya dengan kelembutan yang melumpuhkan. Bus listrik kami meluncur membelah kemacetan pagi Jakarta yang mulai padat. Pemandu kami, Pak Budi, tersenyum penuh arti. Tuan-tuan, kita akan menuju simbol kerukunan kami, Masjid Istiqlal. Kami tiba di sana. Masjid itu megah luar biasa. Kubah raksasanya seolah menantang langit, namun tetap membumi dengan pilar-pilar kokoh yang menyangga. Saya terkagum-kagum. Arsitekturnya berbeda dengan masjid di Timur Tengah yang penuh ornamen rumit. Masjid ini minimalis, modern, terbuka, membiarkan udara tropis mengalir bebas.
Ini adalah masjid yang bernapas. Kami masuk ke dalam. Ruang utamanya begitu luas hingga membuat saya merasa kerdil. Ribuan orang sedang melaksanakan syalat duha. Suasananya hening, syahdu, dan damai. Tapi kejutan sesungguhnya bukan di dalam masjid, melainkan cerita di baliknya. Tahukah Anda siapa yang merancang masjid kebanggaan umat Islam Indonesia ini? Tanya Pak Budi. Saya mengangkat bahu. Pasti seorang arsitek muslim terkemuka dari Timur Tengah atau lulusan Al-Azhar. Jawab saya yakin. Pak Budi menggeleng pelan. Namanya Friedrich Silaban. Beliau adalah seorang penganut Kristen Protestan yang taat. Anak seorang pendeta dari Sumatera Utara. Rahang saya jatuh. Hening. Abdul bahkan menjatuhkan kacamata hitamnya saking terkejutnya. Seorang Kristen? Merancang masjid nasional? Bagaimana mungkin? Di negara kami, hal seperti itu hampir mustahil terjadi. Isu agama sangat sensitif. Tapi di sini, di tanah ini, sebuah tempat sujud bagi umat Islam dirancang oleh tangan seorang Nasrani dengan penuh cinta dan hormat. Itulah Indonesia. Tuan Faisal, lanjut Pak Budi. Kami tidak melihat siapa yang membangun, tapi kami melihat niat baik di baliknya. Bapak bangsa kami, Ir. Soekarno, memilih desain beliau karena melambangkan kebebasan. Istiqlal berarti merdeka. Saya berjalan keluar ke teras masjid dengan kaki gemetar. Fakta ini mengguncang fondasi berpikir saya. Tapi guncangan itu belum selesai. Pak Budi menunjuk ke seberang jalan. Lihatlah ke sana. Tepat di seberang Masjid Istiqlal. Berdiri dengan anggun gereja Katedral Jakarta. Bangunan bergaya neogotik dengan menara yang menjulang tinggi ke langit. Jaraknya hanya sepelemparan batu. Mereka. Sedekat itu? Tanya Abdul terbata-bata. Pak Budi mengangguk. Dan bukan hanya dekat secara fisik. Lihat ke bawah tanah. Kami diajak turun ke sebuah lorong bawah tanah yang baru dibangun. Lorong itu bersih, terang, dan dipenuhi lukisan-lukisan indah. Ini adalah terowongan silaturahmi. Jelas Pak Budi. Terowongan ini menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Saat Hari Raya Idul Fitri, halaman gereja dibuka untuk parkir umat Muslim. Saat Natal, pemuda Muslim membantu menjaga keamanan gereja. Kami tidak hanya bertetangga, kami bersaudara. Saya berjalan menyusuri terowongan itu. Langkah saya bergema di dinding-dindingnya. Terowongan silaturahmi. Sebuah nama yang begitu indah. Di belahan dunia lain, orang membangun tembok pemisah untuk menjauhkan perbedaan. Di Palestina dan Israel, tembok dibangun setinggi langit. Di perbatasan negara-negara Eropa, kawat berduri dipasang. Tapi di Indonesia, mereka menggali tanah, menembus beton, hanya untuk menyambungkan dua tempat ibadah yang berbeda keyakinan. Saya menyentuh dinding terowongan itu. Dingin, tapi hati saya terasa hangat. Saya membayangkan bagaimana perasaan orang-orang yang berjalan di sini. Tidak ada rasa curiga. Tidak ada rasa benci. Di ujung terowongan, saya melihat seorang biarawati tua sedang berjalan berpapasan dengan seorang wanita Muslim yang mengenakan cadar. Apakah mereka saling membuang muka? Tidak. Sang biarawati mengangguk sopan sambil tersenyum, dan wanita bercadar itu membalas dengan menangkupkan tangan di dada. Selamat pagi, suster. Sapa wanita Muslim itu lembut. Selamat pagi, ibu. Semoga hari ini berkah, balas sang biarawati. Hanya interaksi 3 detik. Tapi bagi saya, itu adalah pemandangan paling surgawi yang pernah saya lihat. Di negara saya, kami bersaudara dalam satu iman, tapi sering bertikai karena perbedaan mazhab. Di sini, mereka berbeda iman, tapi bersatu dalam kemanusiaan. Saya mengeluarkan buku catatan saya. Tangan saya tidak lagi gemetar, tapi bergerak mantap menulis. Poin 5. Toleransi yang bukan sekadar slogan, tapi darah daging. Persaudaraan melampaui sekat agama. Siang harinya, agenda kami berubah. Saya meminta Pak Budi untuk tidak membawa kami ke tempat wisata.
Saya ingin melihat kehidupan rakyat biasa. Saya ingin tahu, apakah kedamaian ini hanya ada di simbol-simbol negara, atau benar-benar ada di akar rumput? Baiklah, kata Pak Budi. Kita akan masuk ke kampung. Kampung. Kata itu terdengar asing. Di Riyadh, kami punya distrik perumahan. Rumah-rumah besar dikelilingi tembok tinggi. Kami tidak kenal siapa tetangga di sebelah rumah. Privasi adalah segalanya. Kami dibawa ke sebuah pemukiman padat penduduk di Jakarta Pusat. Gang-gangnya sempit. Hanya cukup untuk satu motor. Rumah-rumah berimpitan. Atap bertemu atap. Awalnya saya merasa sesak. Bagaimana orang bisa hidup serapat ini? Tapi kemudian, saya melihat keajaiban itu. Di sebuah pos ronda kecil, pos kamling, bapak-bapak sedang duduk mengobrol sambil minum kopi dan main catur. Saat kami lewat, mereka tidak menatap sinis. Mereka justru melambai. Monggo Den. Mampir ngopi, teriak salah seorang bapak yang memakai sarung dan kaos kutang. Giginya tinggal 2, tapi tawanya renyah sekali. Saya berhenti. Mampir? Orang asing? Pangeran? Diajak minum kopi pinggir jalan. Pak Budi menjelaskan, ini adalah sistem Siskamling, sistem keamanan lingkungan. Warga bergiliran menjaga keamanan kampung mereka sendiri setiap malam. Mereka tidak mengandalkan polisi atau tentara bayaran. Mereka saling menjaga. Rumah tetangga adalah rumah mereka juga. Lalu saya melihat sebuah kaleng kecil tergantung di depan setiap rumah. Itu apa? Tanya saya. Itu jimpitan, jawab Pak Budi. Setiap malam, ibu-ibu mengambil 1 sendok beras dari persediaan mereka, lalu dimasukkan ke kaleng itu. Petugas ronda akan mengumpulkannya. Beras yang terkumpul dijual atau dimasak untuk warga yang sedang sakit, yang kehilangan pekerjaan, atau yang kena musibah. Saya terdiam lagi. 1 sendok beras. Nilainya mungkin tidak seberapa, tapi filosofinya dahsyat. Ini adalah asuransi sosial berbasis cinta. Tidak ada warga yang akan kelaparan di kampung ini, karena tetangganya tidak akan membiarkan itu terjadi. Di negara saya, kami memberi sedekah dengan mentransfer uang dalam jumlah besar ke yayasan amal. Itu mudah bagi kami karena kami kaya. Tapi di sini, orang yang pas-pasan pun masih menyisihkan 1 sendok berasnya untuk orang lain. Siapa yang lebih kaya? Kami yang memberi dari kelebihan, atau mereka yang memberi dari kekurangan? Tiba-tiba, seorang ibu tua keluar dari rumahnya membawa nampan berisi pisang goreng yang masih mengepul. Silakan nak, pasti capek jalan-jalan. Ini pisang goreng hangat, katanya dalam bahasa Indonesia. Saya menatap pisang goreng itu. Minyaknya masih menempel di kertas koran pembungkusnya. Jauh dari standar higienis istana. Tapi aromanya, aroma ketulusan. Saya mengambil 1, menggigitnya. Manis. Hangat. Ibu ini tidak tahu saya pangeran. Dia hanya melihat saya sebagai tamu. Dan di Indonesia, tamu adalah raja. Siapapun dia. Terima kasih, Ibu. Ucap saya dalam bahasa Indonesia yang baru saya pelajari. Ibu itu tersenyum lebar, menampakkan kerutan wajah yang dipahat oleh kerja keras namun dihaluskan oleh keikhlasan. Saya mencatat lagi di buku saya. Poin 6. Kekuatan komunitas, kampung, dan kedermawanan rakyat kecil yang tulus. Menjelang sore, terjadi insiden kecil. Salah satu anggota delegasi kami, Yusuf, tiba-tiba pingsan karena tidak kuat dengan kelembapan udara. Wajahnya pucat pasi. Kami panik. Bawa ke rumah sakit terbaik. Teriak saya. Cari rumah sakit internasional. Jangan bawa ke rumah sakit umum. Nanti dia tidak tertolong. Ketakutan saya beralasan. Di banyak negara berkembang yang pernah saya kunjungi, rumah sakit umum adalah tempat yang mengerikan. Kotor, bau obat yang menyengat, antrean yang semrawut, dan dokter yang tidak peduli jika kau tidak punya uang. Namun, karena kondisi darurat,
Pak Budi mengarahkan sopir ke RSUD Rumah Sakit Umum Daerah terdekat. Jantung saya berdegup kencang. Saya sudah siap memaki-maki jika pelayanannya lambat. Kami masuk ke unit gawat darurat, UGD, dan saya terdiam untuk kesekian kalinya. Ruangannya bersih, sangat bersih. Lantainya putih mengkilap. Para perawat dengan sigap langsung membawa Yusuf. Tidak ada pertanyaan. Mana uang mukanya? Atau siapa penjaminnya? Pertanyaan pertama mereka adalah, apa yang dirasakan? Di mana sakitnya? Nyawa lebih dulu. Administrasi belakangan. Sementara Yusuf ditangani dengan peralatan medis yang modern, monitor jantung digital. Infus otomatis. Saya duduk di ruang tunggu. Di sebelah saya duduk seorang bapak tua dengan pakaian lusuh. Sandal jepitnya berbeda warna kiri dan kanan. Wajahnya cemas. Siapa yang sakit, Pak? Tanya Pak Budi membantu menerjemahkan. Istri saya, Den. Jantung. Harus pasang ring, jawab bapak itu. Saya merinding. Operasi pasang ring jantung itu biayanya ribuan dolar. Di negara saya, jika kau bukan warga negara atau tidak punya asuransi mahal, kau bisa bangkrut. Bapak punya uangnya? Tanya saya hati-hati, takut menyinggung. Bapak itu menggeleng, lalu tersenyum. Tidak, Den. Saya cuma buruh tani. Mana punya uang ratusan juta. Lalu bagaimana? Pemerintah yang bayar, Den. Pakai BPJS. Semuanya gratis. Dari obat sampai operasi, sampai rawat inap. Tidak keluar uang sepeser pun. BPJS? Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pak Budi menjelaskan dengan bangga. Ini adalah sistem jaminan kesehatan semesta terbesar di dunia yang dikelola oleh satu badan tunggal. Ratusan juta rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dilindungi oleh sistem ini. Si kaya membantu si miskin, yang sehat membantu yang sakit. Ini adalah wujud nyata sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya menatap bapak tua itu. Dia tenang. Dia tidak perlu menjual tanah atau rumahnya demi nyawa istrinya. Negara hadir untuknya. Saya teringat paman saya di Riyadh yang pernah berkata, kesehatan adalah bisnis. Di Amerika Serikat, orang takut memanggil ambulans karena biayanya mahal. Tapi di Indonesia, negara berkembang ini, mereka telah mencapai apa yang belum bisa dicapai oleh negara adidaya sekalipun. Hak atas kesehatan bagi semua warganya tanpa terkecuali. Saya melihat perawat keluar dari ruangan Yusuf. Teman Anda sudah stabil. Hanya dehidrasi berat. Dia perlu istirahat sebentar, katanya ramah. Saya menghela napas lega. Saya melihat sekeliling ruang tunggu UGD itu. Ada orang kaya dengan pakaian bermerek, duduk bersebelahan dengan pedagang pasar. Penyakit tidak mengenal status sosial. Dan di rumah sakit ini, pelayanan pun tidak membeda-bedakan kasta. Abdul mendekati saya. Dia memegang bahu saya. Faisal, kau sadar sesuatu? Apa? Kita selalu berpikir negara kita kaya karena kita punya minyak. Tapi jika harga minyak jatuh, apakah kita masih bisa menjamin kesehatan rakyat kita seperti ini? Indonesia tidak punya uang sebanyak kita. Tapi mereka punya sistem yang menjamin rakyatnya tidak mati sia-sia karena miskin. Siapa yang sebenarnya lebih maju? Pertanyaan itu menohok ulu hati saya. Saya merasa malu dengan definisi kaya yang selama ini saya pegang. Kaya bukan tentang berapa banyak emas yang kau simpan di brankas. Kaya adalah ketika rakyatmu bisa tidur nyenyak tanpa takut besok tidak bisa berobat jika sakit. Kaya adalah ketika ada jaminan keamanan di dalam hati setiap warga negara. Saya membuka buku catatan saya lagi. Halaman itu sudah hampir penuh. Poin 7. Keadilan sosial dalam kesehatan. Negara hadir melindungi yang lemah. Malam itu, saya kembali ke hotel dengan perasaan yang campur aduk. Baru 2 hari. Baru 2 hari saya di sini, tapi rasanya saya sudah belajar lebih banyak tentang kehidupan daripada 17 tahun saya hidup di istana. Saya berdiri di depan cermin kamar mandi.
Saya melihat wajah seorang pangeran yang mulai luntur kesombongannya. Indonesia. Gumam saya pada pantulan di cermin. Kau bukan sekadar negara. Kau adalah sebuah pelajaran. Pelajaran tentang bagaimana menjadi manusia. Besok adalah hari ketiga. Pak Budi bilang kami akan terbang ke tempat lain. Bukan Bali yang penuh turis asing, tapi ke sebuah desa di Jawa Tengah, katanya. Di sana saya akan melihat jantung Indonesia yang sebenarnya. Saya mematikan lampu. Dalam kegelapan kamar hotel, saya berdoa. Bukan doa meminta kekayaan atau kekuasaan seperti biasanya. Tapi doa ucapan terima kasih. Terima kasih Tuhan, telah mengirimku ke tempat ini. Terima kasih telah membuka mataku. Dan untuk pertama kalinya, saya tidak sabar menunggu hari esok. Saya ingin belajar lebih banyak lagi. Saya ingin menyelami samudera kearifan yang bernama Indonesia ini lebih dalam lagi. Hari ketiga. Kami meninggalkan kemewahan hotel di Bandung pagi-pagi sekali. Pak Budi berkata hari ini kami akan pergi ke desa. Sebuah kata yang dalam bayangan saya identik dengan keterbelakangan. Jalan berlumpur, dan rumah-rumah reot. Di Arab Saudi, desa-desa di pinggiran gurun biasanya ditinggalkan oleh anak mudanya yang lari ke kota. Desa adalah masa lalu yang ingin dilupakan. Mobil kami melaju menembus jalan tol yang membelah pegunungan. Pemandangan di luar jendela berubah drastis. Gedung-gedung beton berganti menjadi hamparan karpet hijau raksasa. Sawah. Sawah berundak-undak yang disusun dengan seni tingkat tinggi. Seolah-olah Tuhan sedang melukis bumi ini dengan tangannya sendiri. Indah, bisik Abdul tanpa sadar. Matanya tak berkedip menatap sawah teras ring yang berkilauan ditimpa matahari pagi. Kami tiba di sebuah desa di kaki Gunung Merapi, Jawa Tengah. Udaranya dingin menusuk tulang, tapi segar. Tidak ada asap knalpot, hanya aroma tanah basah dan rumput. Kami turun di balai desa. Saya mengira akan melihat petani-petani tua yang membajak sawah dengan kerbau, bermandikan lumpur dan keringat keputusasaan. Tapi yang saya lihat membuat saya ternganga. Di tengah sawah, seorang pria paruh baya bernama Pak Slamet sedang berdiri. Dia memakai caping topi bambu khas petani, dan kaos lusuh. Tapi di tangannya, dia memegang sebuah tablet canggih. Pak Slamet, apa yang sedang Bapak lakukan? Tanya saya melalui penerjemah. Saya pikir dia sedang bermain game. Pak Slamet tersenyum, menampakkan giginya yang kuning karena tembakau, tapi matanya bersinar cerdas. Saya sedang menyiram tanaman, Den, jawabnya santai. Saya melihat sekeliling. Tidak ada selang air di tangannya. Tidak ada ember. Menyiram? Bagaimana caranya? Pak Slamet menekan satu tombol di layar tabletnya. Tiba-tiba, keruus. Ratusan penyiram otomatis, sprinkler, yang tersembunyi di antara tanaman cabai dan bawang merah menyala serentak. Air menyembur membentuk kabut halus yang indah. Saya terlonjak kaget. Ini namanya smart farming, Den, jelas Pak Slamet dengan bangga. Kami para petani di desa ini sudah menggunakan Internet of Things IoT. Lewat tablet ini, saya bisa mengatur kelembapan tanah, memberi pupuk cair, dan menyiram tanaman dari jarak jauh. Bahkan dari rumah sambil minum kopi pun bisa. Saya mengambil tablet itu dari tangannya. Di layar itu terpampang data yang rumit, kadar pH tanah, suhu udara, prediksi cuaca, dan harga pasar terkini. Bapak belajar ini dari mana? Tanya saya takjub. Anak-anak muda, Den. Mahasiswa-mahasiswa pertanian dari kota datang ke sini. Mereka tidak menggurui kami, tapi bekerja bersama kami. Mereka bilang, petani Indonesia tidak boleh kalah sama petani Jepang atau Eropa. Abdul menggeleng-gelengkan kepalanya. Faisal, lihat ini. Di negara kita mengimpor hampir semua sayuran. Kita habiskan miliaran dolar untuk membeli teknologi dari Belanda. Tapi di sini, petani desa dengan caping bambu mengendalikan teknologi canggih dengan jari mereka. Pak Budi menambahkan, inilah revolusi desa kami, Tuan. Desa bukan lagi tempat orang kalah.
Desa adalah masa depan ketahanan pangan dunia. Kami menyebutnya Gemah Ripah Lojinawi, negeri yang subur makmur, tentram, dan damai. Saya menatap Pak Slamet. Dia bukan sekadar petani. Dia adalah seorang insinyur kehidupan. Di balik kesederhanaan pakaiannya, tersimpan visi yang maju. Saya mencatat di buku saya dengan tinta tebal. Poin 8. Desa yang berdaya. Petani yang melek teknologi. Kedaulatan pangan di tangan rakyat sendiri. Siang harinya, kami berjalan kaki menyusuri jalan setapak desa. Anak-anak kecil berlarian mengejar layang-layang. Mereka tertawa lepas. Saat melihat kami, orang asing, mereka tidak takut. Mereka berhenti, lalu satu persatu mendatangi kami, mengambil tangan kami, dan menempelkannya ke dahi mereka. Salim, kata Pak Budi. Ini adalah budaya menghormati orang yang lebih tua. Siapapun Anda, jika Anda tamu dan lebih tua, Anda akan dihormati. Hati saya luluh. Di banyak negara, anak-anak diajarkan untuk curiga pada orang asing. Di sini, mereka diajarkan untuk percaya dan hormat. Kami berhenti di sebuah bangunan sekolah dasar yang kecil di ujung desa. Bangunannya sederhana. Dindingnya cat putih yang mulai mengelupas. Atapnya dari genteng tanah liat tua. Tapi halamannya bersih luar biasa. Bunga-bunga ditanam rapi di dalam pot bekas botol air mineral yang dicat warna-warni. Kreatif sekali. Kami masuk ke salah satu kelas. Di sana, seorang guru wanita sedang mengajar. Namanya Ibu Retno. Usianya mungkin sekitar 50 tahun. Wajahnya keibuan, dengan kerudung sederhana yang disematkan peniti. Sepatu yang dipakainya sudah tua. Kulitnya sudah terkelupas di bagian ujung. Motor bebek tua terparkir di depan kelas. Helmnya sudah baret-baret. Jelas sekali, dia bukan orang kaya. Selamat siang, Ibu. Sapa kami. Selamat siang. Jawabnya dengan senyum yang menyejukkan. Senyum yang membuat Anda merasa seperti pulang ke rumah ibu sendiri. Beliau sedang mengajar matematika. Tapi cara beliau mengajar luar biasa. Dia tidak hanya menyuruh murid menghafal rumus. Dia menggunakan lidi dan batu kerikil untuk mengajarkan konsep perkalian. Murid-muridnya tertawa, berebut ingin menjawab. Kelas itu hidup. Mata anak-anak itu berbinar haus ilmu. Selesai kelas, saya memberanikan diri bertanya pada Ibu Retno. Ibu, Anda terlihat sangat bersemangat. Berapa lama Anda sudah mengajar di sini? 25 tahun, Nak, jawabnya. 25 tahun. Di sekolah desa terpencil ini, pasti gaji Anda besar karena pengabdian yang begitu lama. Di negara saya, guru senior digaji sangat tinggi. Ibu Retno tersenyum simpul. Dia tampak ragu menjawab. Pak Budi berbisik kepada saya, Tuan Faisal, Ibu Retno adalah guru honorer. Honorer? Apa itu? Itu berarti beliau bukan pegawai negeri sipil tetap. Beliau dibayar berdasarkan jam mengajar. Berapa? Desak saya. Saya ingin tahu angka. Pak Budi ragu sejenak, lalu menjawab pelan. Sekitar Rp500.000 per bulan. Saya terdiam. Otak saya berusaha mengkonversi angka itu ke mata uang rial atau dolar. $35? Sebulan. Saya berteriak tanpa sadar. $35 sebulan? Itu bahkan tidak cukup untuk sekali makan siang saya di restoran di Riyadh. Itu harga sepasang kaos kaki saya. Bagaimana mungkin? Tanya saya dengan suara bergetar pada Ibu Retno. Bagaimana Anda bisa hidup dengan uang segitu? Bagaimana Anda bisa tetap tersenyum dan mengajar dengan semangat berapi-api seperti tadi? Kenapa Anda tidak berhenti saja dan mencari pekerjaan lain di pabrik atau kota? Ibu Retno menatap saya lurus. Tatapannya teduh. Tidak ada kemarahan. Tidak ada keluhan. Nak Faisal, katanya lembut. Jika semua orang berpikir tentang uang, lalu siapa yang akan mengajar anak-anak ini? Siapa yang akan memastikan anak petani ini bisa menjadi dokter, insinyur, atau presiden? Beliau mengambil kapur tulis yang sudah pendek.
Mengajar bagi saya bukan pekerjaan, Nak. Ini adalah jalan ibadah. Ini adalah cara saya mencintai negeri ini. Gaji saya memang kecil di dunia, tapi saya percaya Gusti Allah yang akan membayarnya lunas di akhirat nanti. Melihat anak-anak ini sukses, melihat mereka bisa membaca dan berhitung, itu adalah bayaran yang lebih mahal dari emas permata. Air mata saya jatuh. Saya tidak bisa menahannya. Abdul, pangeran yang biasanya tegar itu, sudah menangis sesenggukan di pojok kelas. Kami merasa ditampar bolak-balik. Kami, yang hidup bergelimang harta, sering mengeluh jika wifi lambat atau AC kurang dingin. Sementara wanita ini, dengan sepatu usang dan gaji yang tak masuk akal, sedang membangun peradaban bangsanya tanpa pernah mengeluh. Dia adalah pahlawan. Pahlawan tanpa tanda jasa. Pahlawan nyata yang tidak memakai jubah, tapi memakai batik lusuh dan memegang kapur tulis. Saya merogoh saku saya. Saya mengambil dompet saya yang tebal. Saya ingin memberikan semua uang tunai yang saya bawa. Ibu, terimalah ini. Ini tidak seberapa. Tapi, Ibu Retno menolak dengan halus. Dia menutup tangan saya. Simpan saja uangmu, Nak. Gunakan untuk membantumu belajar. Saya tidak meminta sedekah. Saya hanya titip pesan. Jika kelak kamu menjadi pemimpin di negaramu, perhatikanlah gurumu. Muliakanlah pendidikan. Karena dari situlah sebuah bangsa menjadi besar. Saya menyimpan kembali dompet saya dengan rasa malu yang luar biasa. Saya tidak bisa membeli harga dirinya. Kehormatan wanita ini jauh lebih tinggi dari tumpukan uang saya. Saya keluar dari kelas itu dengan pandangan kabur karena air mata. Saya melihat tiang bendera di halaman sekolah. Bendera merah putih berkibar. Warnanya merah berani dan putih suci. Sekarang saya mengerti maknanya. Merah adalah keberanian Ibu Retno untuk bertahan dalam kesulitan. Putih adalah keikhlasan hatinya yang suci dalam mengabdi. Saya membuka buku catatan saya. Tinta pena saya bercampur dengan tetesan air mata yang jatuh ke kertas. Poin 9. Kekuatan pengabdian. Ikhlas. Guru-guru yang bekerja dengan hati, bukan semata karena materi. Fondasi moral bangsa ini kokoh karena mereka. Malam itu, kami tidak kembali ke hotel. Pak Budi mengatur agar kami menginap di rumah penduduk desa. Homestay. Rumah joglo tua milik Mbah Karto. Tidak ada AC. Hanya ada angin malam yang masuk lewat celah jendela kayu. Tidak ada kasur pegas empuk spring bed. Hanya ada kasur kapuk yang padat. Mbah Karto menyuguhkan kami makan malam. Singkong rebus, jagung bakar, dan teh manis hangat teh tubruk, dengan gula batu. Ayo Den, dimakan. Seadanya, kata Mbah Karto ramah. Kami duduk di teras, amben, di bawah sinar bulan purnama. Suara jangkrik bersahutan. Abdul mengambil sepotong singkong rebus. Faisal, katanya sambil mengunyah. Ini aneh. Apanya yang aneh? Kita tidur di kasur keras, makan singkong, tanpa internet, tanpa TV. Tapi, kenapa hatiku merasa tenang sekali ya? Rasanya damai. Tidak ada kecemasan. Tidak ada tekanan. Saya mengangguk. Saya merasakan hal yang sama. Di istana, tidur saya sering tidak nyenyak meskipun kasurnya seharga mobil. Di sini, di kesunyian desa ini, jiwa saya merasa pulang. Orang Indonesia, kata saya pelan, mereka punya rahasia hidup bahagia yang tidak kita miliki. Mereka punya rasa nerimo menerima dengan ikhlas dan bersyukur. Mereka tidak mengejar apa yang tidak mereka miliki, tapi mensyukuri apa yang ada di depan mata. Mbah Karto keluar membawa gitar tua. Beliau mulai bernyanyi tembang Jawa. Suaranya serak tapi merdu. Lagunya tentang sawah, tentang gunung, tentang Tuhan. Saya memejamkan mata. Angin desa membelai wajah saya. Besok adalah hari terakhir. Hari kelima. Hari penentuan. Saya harus mempresentasikan laporan ini di depan 3.000 pelajar lainnya yang akan datang menyusul, dan di depan dunia. Apa yang harus saya katakan?
Bahwa Indonesia negara miskin? Tidak. Saya akan berdosa besar jika mengatakan itu. Indonesia adalah negara terkaya di dunia, kaya akan budaya, kaya akan alam, kaya akan inovasi, dan yang paling penting, kaya akan kemanusiaan. Saya melihat ke arah Abdul. Abdul, taruhan kita batal. Kenapa? Karena aku kalah telak. Aku tidak hanya menemukan 10 hal hebat. Aku menemukan ribuan alasan untuk mencintai negeri ini. Kapal pesiar itu milikmu. Tapi sejujurnya, aku tidak peduli lagi soal kapal pesiar. Aku ingin membawa sesuatu yang lebih berharga pulang ke Riyadh. Apa itu? Jiwa Indonesia. Malam semakin larut. Di kejauhan, Gunung Merapi berdiri gagah di bawah sinar rembulan, seolah menjadi saksi bisu transformasi dua anak manusia yang sombong menjadi hamba yang rendah hati. Matahari terakhir terbit di ufuk timur desa, menyinari atap rumah joglo Mbah Karto dengan warna keemasan. Ini adalah pagi terakhir saya di Indonesia. Rasanya berat sekali membuka mata, bukan karena saya mengantuk, tetapi karena saya tidak ingin hari ini berakhir. 5 hari yang lalu, saya menghitung detik demi detik untuk segera pergi dari negara ini. Hari ini, saya berharap waktu berhenti berputar. Saya melipat selimut tipis saya dengan rapi. Abdul menyapu lantai kamar. Kami melakukan ini tanpa disuruh. Kebiasaan baru yang lahir hanya dalam beberapa malam. Di luar, Mbah Karto sudah menunggu dengan teh hangat dan ubi rebus terakhir. Den Faisal, Den Abdul, kata Mbah Karto dengan suara serak, hati-hati di jalan. Jangan lupakan orang desa seperti kami. Saya memeluk tubuh tua yang ringkih itu. Tubuh yang baunya seperti tanah basah dan asap kayu bakar. Bau kejujuran. Tidak akan. Mbah. Tidak akan pernah, bisik saya. Sebelum kami naik ke bus. Ibu Retno, guru honorer yang luar biasa itu, datang berlari kecil. Napasnya terengah-engah. Di tangannya ada sebuah bungkusan koran. Nak, ini bekal untuk di jalan, katanya sambil menyerahkan bungkusan itu. Isinya bukan emas, bukan perak. Isinya adalah keripik singkong buatan tangan beliau sendiri. Dan ini, beliau mengeluarkan sebuah kain batik tulis yang warnanya sudah agak pudar. Ini batik buatan almarhum ibu saya. Motifnya teruntum. Lambang cinta yang tumbuh kembali. Bawalah, agar kamu selalu ingat bahwa di sini, di tanah Jawa ini, kamu punya keluarga. Saya menerima kain itu dengan tangan gemetar. Kain tua ini nilainya mungkin tidak seberapa di pasar Riyadh. Tapi bagi saya, ini lebih berharga daripada jubah sutra kerajaan. Saya mencium tangan Ibu Retno. Saya, seorang pangeran Arab, mencium tangan seorang guru desa Indonesia. Air mata Ibu Retno menetes di punggung tangan saya. Selamat jalan, nak. Jadilah pemimpin yang amanah, bisiknya. Bus bergerak perlahan meninggalkan desa. Saya melihat dari kaca jendela. Mbah Karto, Ibu Retno, Pak Slamet, dan anak-anak desa melambaikan tangan sampai bus kami hilang di tikungan. Saya mendekap kain batik itu di dada saya. Wanginya menenangkan gejolak di hati saya. Perjalanan kembali ke Jakarta terasa hening. Tidak ada yang berbicara. Semua tenggelam dalam pikiran masing-masing. Abdul, yang biasanya cerewet, terus menatap keluar jendela, memandangi sawah, sungai, dan masjid-masjid kampung yang kami lewati. Kami sedang merekam setiap inci keindahan negeri ini ke dalam memori kami. Sore harinya, kami tiba di Gedung Konvensi Jakarta. Di sana, suasana sangat berbeda. Lampu kristal, karpet merah, dan pendingin ruangan yang dingin menyambut kami. 3.000 pelajar dari seluruh Timur Tengah sudah berkumpul. Para duta besar, menteri, dan pejabat tinggi duduk di barisan depan. Ini adalah momen penghakiman. Paman saya, sang menteri pendidikan, duduk di kursi paling depan dengan wajah tegang. Dia menunggu laporan saya. Dia menunggu saya mengatakan bahwa Indonesia gagal, bahwa sistem mereka kacau, bahwa kita tidak perlu belajar apa-apa dari sini.
Saya naik ke atas panggung. Lampu sorot menyilaukan mata saya. Kaki saya gemetar, tapi bukan karena takut. Gemetar karena besarnya kebenaran yang harus saya sampaikan. Saya memegang mikrofon. Ribuan pasang mata menatap saya. Hening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bergema. Saya membuka buku catatan saya. Buku yang 5 hari lalu masih kosong. Kini penuh dengan tulisan tangan yang berantakan, noda air mata, dan sketsa wajah orang-orang yang saya temui. 5 hari yang lalu, saya berdiri di hadapan kalian dengan kesombongan setinggi langit. Saya memulai pidato saya. Saya berkata bahwa Indonesia hanyalah negara pengirim tenaga kerja. Saya berkata bahwa tidak ada yang bisa dipelajari dari negara berkembang ini. Saya merasa diri saya paling hebat, paling kaya, dan paling mulia hanya karena saya lahir di atas ladang minyak. Saya berhenti sejenak, menarik napas panjang. Paman saya mengerutkan keningnya. Tapi hari ini, di detik ini, saya berdiri di sini untuk mengakui dosa saya. Saya salah. Saya sepenuhnya salah. Dan kesalahan saya itu adalah kesalahan yang sangat memalukan. Suasana ruangan mulai riuh. Bisik-bisik terdengar di mana-mana. Tuan-tuan yang terhormat, lanjut saya dengan suara yang semakin lantang. Kita mungkin kaya harta. Kita punya gedung pencakar langit. Kita punya mobil mewah. Tapi Indonesia kaya akan jiwa. Saya menunjuk ke layar besar di belakang saya. Foto Pak Slamet dengan tabletnya muncul. Lihat ini. Ini bukan insinyur lulusan Jerman. Ini petani desa di kaki gunung. Dengan tangannya yang kasar, dia mengendalikan teknologi pertanian masa depan. Dia tidak menunggu bantuan pemerintah. Dia berinovasi demi memberi makan bangsanya. Gambar berganti, foto Ibu Retno di ruang kelas sederhananya. Lihat wanita ini. Sepatunya rusak. Gajinya hanya cukup untuk membeli beras beberapa kilogram. Tapi dia mengabdikan seluruh hidupnya untuk mencerdaskan anak bangsa. Dia tidak mengajar demi uang. Dia mengajar karena cinta. Di negara kita, adakah guru yang mau mengajar dengan bayaran serendah itu namun dengan dedikasi setinggi langit? Tidak ada. Kita bekerja karena bayaran. Mereka bekerja karena pengabdian. Gambar berganti lagi. Foto Masjid Istiqlal dan katedral yang berdampingan. Dan foto terowongan silaturahmi. Kita sering berdebat tentang siapa yang paling benar dalam beragama. Kita sering bertikai karena perbedaan mazhab. Tapi lihat Indonesia. Lihat bagaimana masjid dan gereja saling menjaga. Lihat bagaimana mereka membangun terowongan persaudaraan, bukan tembok pemisah. Inilah Islam yang sesungguhnya. Islam yang rahmatan lil alamin. Islam yang membawa damai, bukan yang membawa pedang. Saya melihat paman saya. Wajahnya pucat. Tapi dia tidak marah. Dia terpaku. Dan yang paling penting, kata saya sambil mengangkat kain batik pemberian Ibu Retno tinggi-tinggi. Saya belajar tentang gotong royong. Di sini, tidak ada yang sukses sendirian. Sakit satu, sakit semua. Senang satu, senang semua. Mereka punya sistem kesehatan BPJS yang menjamin nyawa orang miskin sama berharganya dengan nyawa orang kaya. Mereka punya budaya berbagi makanan di kampung. Mereka punya kepedulian yang sudah hilang dari masyarakat modern kita. Air mata mulai mengalir di pipi saya. Saya tidak menghapusnya. Dunia menyebut Indonesia sebagai negara berkembang. Tapi saya katakan kepada kalian semua, Indonesia bukan negara berkembang. Indonesia adalah negara maju. Maju hatinya, maju mentalnya, maju kemanusiaannya. Kitalah yang sebenarnya terbelakang. Kita terbelakang dalam empati. Kita miskin dalam kebersamaan. Saya menatap lurus ke arah kamera yang menyiarkan pidato ini ke seluruh dunia. Wahai dunia, berhentilah memandang Indonesia dengan sebelah mata. Berhentilah menganggap mereka hanya pasar atau buruh. Mereka adalah guru. Mereka adalah raksasa yang santun. Jika kita ingin masa depan kita selamat,
Jika kita ingin anak cucu kita tetap menjadi manusia di tengah gempuran mesin dan AI, maka belajarlah dari Indonesia. Belajarlah tersenyum tulus seperti mereka. Belajarlah hidup sederhana namun bahagia seperti mereka. Saya menutup buku catatan saya dengan keras. Laporan saya selesai. Kesimpulannya hanya satu. Indonesia adalah masa depan yang kita cari selama ini. Saya turun dari panggung. Hening. Keheningan yang mencekam selama 5 detik. Lalu, tiba-tiba, satu orang berdiri dan bertepuk tangan. Itu Abdul. Kemudian, 10 orang. 100 orang. Dan akhirnya, seluruh ruangan, 3.000 pelajar, para menteri, para duta besar, berdiri. Standing ovation. Tepuk tangan membahana seperti guntur, mengguncang gedung itu. Banyak dari mereka yang menangis. Paman saya berjalan mendekati saya. Dia tidak memarahi saya. Dia memeluk saya erat-erat. Kau benar, Faisal. Bisiknya di telinga saya. Kau benar. Kita telah buta selama ini. Terima kasih telah membuka mata kami. Malam itu, video pidato saya meledak di internet. Jutaan orang menontonnya. Komentar berdatangan dari seluruh dunia. Orang-orang Arab Saudi, Kuwait, Qatar, semuanya terkejut. Mereka melihat video-video lain yang diunggah oleh 3.000 pelajar teman saya. Video mereka sedang makan liwetan. Video mereka sedang belajar membatik. Video mereka sedang naik ojek online. Video mereka sedang tertawa bersama warga kampung. Tagar, terima kasih Indonesia dan belajar dari Indonesia menjadi trending topik nomor 1 dunia. Dunia Arab terguncang. Bukan karena perang atau krisis minyak, tapi karena sentuhan kemanusiaan dari Nusantara. Pandangan stereotip yang sudah tertanam puluhan tahun hancur dalam semalam. Keesokan harinya, saat kami bersiap pulang di Bandara Soekarno-Hatta, suasananya berbeda dari saat kami datang. Kali ini, kami tidak ingin pulang. Saya melihat Abdul sedang berpelukan dengan Pak Budi. Keduanya menangis seperti saudara kandung yang akan dipisahkan perang. Pak Budi, kata Abdul, nanti kalau Bapak umrah ke Mekah, kabari saya. Saya akan jemput Bapak di bandara. Saya akan layani Bapak seperti Bapak melayani kami di sini. Itu janji saya. Pak Budi mengangguk sambil menyeka air matanya. Hati-hati Den. Sampaikan salam kami untuk saudara-saudara di sana. Saya berjalan menuju gerbang keberangkatan. Di depan saya, petugas imigrasi yang sama tersenyum lagi. Selamat jalan Pangeran. Sampai jumpa lagi. Saya berhenti. Saya menatap wajah petugas itu, wajah orang Indonesia. Saya akan kembali, Pak. Kata saya dalam bahasa Indonesia. Saya pasti kembali. Dan saat saya kembali nanti, saya tidak akan datang sebagai turis. Saya akan datang sebagai murid yang ingin belajar lebih banyak lagi. Pesawat lepas landas. Jakarta perlahan mengecil di bawah sana. Saya melihat Pulau Jawa yang hijau, lautan biru yang luas, tanah surga. Itulah julukan yang pantas. 6 bulan kemudian, Riyadh, Arab Saudi. Saya sedang duduk di ruang kerja saya. Tapi ruangan ini sudah berubah. Tidak ada lagi lukisan emas yang berlebihan. Di dinding, tergantung kain batik pemberian Ibu Retno yang sudah saya bingkai dengan indah. Di meja saya, ada miniatur Candi Borobudur dan foto saya bersama Mbah Karto. Pintu terbuka. Paman saya masuk dengan wajah berseri-seri. Faisal, program beasiswa ke Indonesia sudah disetujui Raja. Tahun depan, kita akan mengirim 10.000 pelajar lagi. Dan kali ini, bukan hanya untuk belajar teknologi, tapi untuk program KKN, kuliah kerja nyata di desa-desa Indonesia. Kita ingin anak-anak kita belajar hidup sederhana. Saya tersenyum lebar. Alhamdulillah. Saya membuka laptop saya. Saya sedang menulis proposal baru. Judulnya, Penerapan Sistem Gotong Royong dalam Administrasi Kota Riyadh. Di bawahnya, saya sedang merancang program jimpitan untuk membantu warga miskin di pinggiran kota kami. Saya sadar,
Saya tidak bisa mengubah seluruh negara saya dalam semalam, tapi saya bisa memulainya dari diri saya sendiri. Saya mengambil ponsel saya. Ada pesan masuk dari nomor Indonesia. Itu dari Budi, santri SMK yang membuat drone itu. Assalamualaikum, Ahi Faisal. Alhamdulillah, drone buatan kami sudah berhasil dipatenkan. Terima kasih atas modal yang antum kirimkan. Kami namakan drone ini Al Faisal sebagai tanda persahabatan. Saya tertawa bahagia. Investasi terbaik yang pernah saya lakukan. Bukan membeli saham Apple atau Tesla, tapi membiayai mimpi anak petani di Jawa Barat. Saya berjalan ke jendela, menatap gurun pasir yang tandus di kejauhan. Dulu, saya merasa gurun ini kosong. Tapi sekarang, saya tahu, jika kita menanam benih kasih sayang, bunga pun akan tumbuh di atas pasir. Indonesia telah mengajarkan saya bahwa kekayaan sejati ada di dalam hati, bahwa kemajuan sejati adalah ketika tidak ada satu orang pun yang tertinggal, bahwa kehormatan sejati adalah melayani sesama. Terima kasih Indonesia. Terima kasih telah menjadi cermin bagi kami. Terima kasih telah mengajarkan kami menjadi manusia kembali. Kisah ini mungkin berakhir di sini, tapi persahabatan antara dua bangsa ini baru saja dimulai. Dan benih-benih kebaikan yang kalian tanam di hati 3.000 pelajar itu, kini sedang tumbuh subur di seluruh jazirah Arab, membawa harapan akan dunia yang lebih damai, lebih toleran, dan lebih manusiawi. Salam hormat dari kami, murid-muridmu yang jauh. Sampai jumpa lagi, Nusantara tercinta.